Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rifatul Safia. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa dalam beberapa pemahaman agama perempuan sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki? Lalu, kenapa suara perempuan itu sering tidak dianggap dalam keputusan penting baik dalam keluarga maupun masyarakat? Nah, padahal ajaran agama yang mendasar itu mengajarkan tentang keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Pertanyaan besarnya, ajarannya aja adil. Lalu, kenapa dalam praktiknya bisa berbeda? Nah, dari sinilah saya akan membahas tentang pidato pengesahan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga yang bisa menjawab pertanyaan besar tersebut. Mereka tidak mengubah ajaran Islam, tetapi membaca ulang teks agama agar sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Dari pemikiran tiga tokoh utama Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini, sebenarnya mereka mempunyai tali benang merah yang sama, yaitu kritik terhadap pemahaman agama yang tidak hanya sekedar dipahami dengan tekstual, tetapi juga memperhatikan dari konteks sosio-historis atau sejarah, terutama dalam isu perempuan. Sebelum pada pembahasan yang lebih lanjut, kalian perlu tahu siapa tiga tokoh utama guru besar yang akan saya bahas. Yang pertama ada Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Beliau adalah seorang aktivis perempuan sekaligus ulama perempuan dan seorang pendidik di UIN Sunan Kalijaga. Lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret 1962. Pidato beliau berjudul Hadis Misoginis, Resepsi, Negosiasi, dan Pergolakan Pemikiran Antara Tradisi dan Keilmuan di Indonesia. Gagasan pertama yang dibahas oleh Prof. Marhumah yakni tentang hadis misoginis. Hadis misoginis adalah hadis yang sebagian penafsirannya itu bias terhadap perempuan. Masalahnya bukan pada keberadaan hadis itu, tapi bagaimana hadis itu dipahami. Banyak hadis yang dipahami secara literal saja, tanpa melihat kondisi sosial dan sejarahnya bagaimana hadis itu muncul. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa perempuan itu lebih rendah dan posisinya di bawah laki-laki. Padahal dalam ilmu hadis itu tidak boleh dipahami dalam satu sisi saja. Karenanya, Prof. Marhumah menekankan tiga hal penting. Yang pertama, bagaimana hadis itu diterima dalam masyarakat. Kedua, bagaimana makna hadis itu berubah saat masuk ke dalam budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, bagaimana budaya patriarki mempengaruhi cara kita memahami teks agama. Dalam ketiga hal tersebut, Prof. Marhumah menawarkan solusi atau pendekatan baru. Solusinya yakni tidak hanya fokus pada sanad dan rantai periwayatan saja, tetapi fokus pada pemaknaan dari hadis tersebut. Solusinya yakni tidak hanya fokus pada matan dan rantai sanadnya saja, tetapi bagaimana memaknai dari hadis tersebut, dibantu dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, maupun sejarah. Nah, itulah tadi pemikiran dari Prof. Marhumah. Sekarang kita lanjut ke tokoh yang kedua. Kedua, yakni Prof. Nurul Najwa. Beliau membahas tentang dehumanisasi perempuan dalam pemahaman agama. Humanisasi yakni ketika manusia tidak diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Dan dehumanisasi ini banyak bentuknya. Yang pertama yakni stereotip. Ini anggapan bahwa perempuan itu terlalu emosional dan tidak rasional, hingga akhirnya tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Padahal itu hanya anggapan secara umum, bukan fakta ilmiah. Yang kedua itu adalah subordinasi. Ini artinya perempuan itu diposisikan lebih rendah daripada laki-laki dan suara perempuan itu tidak dianggap penting. Ketiga itu marginalisasi. Perempuan sering tidak mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun dalam keagamaan. Itulah tadi tiga hal bentuk dari dehumanisasi perempuan. Kita contohkan dalam satu hadis tentang tulang rusuk. Jadi perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Sebagian orang menganggap bahwa tulang rusuk yang bengkok itu diartikan bahwa merendahkan perempuan karena perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namun, sebagian para ulama menjelaskan bahwa tulang rusuk yang bengkok itu adalah sebagai simbolis, bukan merendahkan perempuan. Oleh karenanya, beliau menawarkan tentang pendekatan hermeneutik gender, yang mana membaca teks itu dari segi konteks, tujuan, dan nilai dasar Islam. Tujuannya itu sangat mulia dan sangat sederhana, yakni ingin menyamaratakan laki-laki dan perempuan itu sebagai manusia yang sama. Seperti Allah memerintahkan kita
sebagai manusia itu laki-laki dan perempuan, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah teman-teman, yang ketiga ini dari Prof. Yulia Nasrul Latifi. Beliau itu menggunakan pendekatan sastra dan filsafat. Beliau mengkritisi cerita dan mitos yang sering kali dipakai untuk membenarkan ketimpangan gender. Narasi bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Narasi ini sering dibaca sebagai kebenaran mutlak, padahal itu bisa dibaca sebagai simbol budaya. Dengan pendekatan Salvo Zizek, beliau mencoba untuk membongkar cara berpikir lama itu. Artinya kita tidak hanya menerima makna saja, tapi kita melihat bagaimana makna itu terbentuk. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa perempuan itu bukan sekadar objek untuk memuaskan laki-laki, untuk mematuhi laki-laki, tetapi perempuan itu adalah subjek yang mempunyai kebebasan, kesadaran, dan otonomi. Oke teman-teman, jika kita melihat dari ketiga pemikiran tersebut, kita simpulkan dengan sangatnya sederhana, bahwasanya Islam itu mengajarkan tentang keadilan dan kemanusiaan. Namun dalam sejarahnya banyak dipengaruhi dengan budaya patriarki. Karena itu kita perlu membaca ulang dan memahami agama secara kritis. Dan pada akhirnya agama itu bukan hanya sekedar teks, tetapi bagaimana cara kita memahami dan memanusiakan manusia. Itu dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, cara kita membaca. Ingat ya teman-teman, cara kita membaca. Oke, jadi itulah tadi pemikiran dari 3 tokoh besar utama UIN Sunan Kalijaga. Yang pertama itu ada Prof. Marhumah, yang kedua ada Prof. Nurul Najwa, dan yang ketiga ada Prof. Yulia. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.